Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Sahrul Ramadan ingin menjawab UTS pengembangan sistem informasi R04. Soalnya jelaskan nomor 1, soalnya jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. 1. Jawab. Karakteristik sistem dapat dibagi menjadi 8 bagian, yaitu komponen. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk membantu kesatuan pada komponen sistem tersebut terdiri atas komponen berupa bagian-bagian dari sistem atau subsistem. Terus 2 ada boundary, batas sistem. Yang ketiga ada environment, lingkungan luar sistem, yaitu lingkungan luar sistem di luar batas dari sistem yang telah mempengaruhi operasi sistem tersebut. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan yang merupakan energi dari sistem, dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara, dan dapat juga bersifat merugikan yang harus ditahan dan dikendalikan. Terus ada interface atau penghubung sistem. Terus ada input, masukan sistem, output, keluaran sistem. Terus ada lagi proses itu pengolahan sistem. Terus ada lagi sistem abstrak dan sistem fisik. Terus ada sistem alamiah dan sistem buatan. Nah, sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi karena proses-proses alam tanpa adanya campuran tangan manusia. Karena memang tidak ada campur tangan manusia dan merupakan proses yang alami. Contoh, rotasi perputaran bumi. Terus ada lagi sistem tentu dan sistem tak tertentu. Terus ada sistem terbuka dan sistem tertutup. Terus ada segitu aja, ada 8 pertanyaan jawaban nomor 1. Terus nomor 2 pertanyaannya, siapa saja yang termasuk tim pengembang, apa saja tugasnya? Jawab. Project koordinator bertanggung jawab agar tim dapat bekerja secara harmonis dan optimal. 2. Sistem analis dan desain, memberikan solusi dan mendesain sistem baru. 3. Programmer, membuat program berdasarkan rancangan dari sistem analis. Network design, membuat desain jaringan seperti LAN, MAN, dan WAN. Technician atau hardware, ada database administrator. Terus ada dokumenter. Terus ada software tester sama graphic designer. Terus nomor 3 pertanyaannya, jelaskan tahapan di SDLC, berikan contoh kasusnya. 3. Perancangan sistem. Satunya adalah perancangan sistem adalah proses dasar untuk memahami mengapa sebuah sistem harus dibangun pada fase ini. Diperlukan analis kelayakan dengan mencari data atau melakukan proses information gathering kepada pengguna. Terus ada analisis sistem. Analisis sistem adalah proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban. Terus ada perancangan sistem, ada implementasi sistem. Nomor 4 soalnya jelaskan perbedaan faktor
kelayakan, dan faktor strategi. Faktor kelayakan telos terdapat 4 komponen, yaitu technical, terus ada economics, terus ada legal, operasional. Terus yang kelima, nomor 5, jelaskan tahapan analisis sistem. Nah, satu ada faktor strategi PDM terhadap 3 komponen. Produktivitas ini yang terusan nomor 4, yang schedule, yaitu sistem yang diuruskan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Ini masih terusan nomor 4, mohon maaf Pak. Ada faktor strategi PDM terdapat 3 komponen, yaitu produktivitas, diferensiasi, manajemen. Nah, sekarang baru jawaban nomor 5. Pertanyaannya adalah jelaskan tahapan analis sistem. Jawabannya, mengidentifikasi masalah merupakan langkah awal dari analis sistem. Terus memahami kerja sistem yang ada dilakukan dengan mempelajari secara rinci bagaimana sistem yang sudah ada berjalan untuk mempelajari operasi dari sistem. Terus menganalisis sistem berdasarkan data yang sudah diperoleh, maka dilakukan analis hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk terhadap pemecahan masalah yang akan dipecahkan. Terus ada lagi membuat laporan perlu dibuat sebagai dokumentasi dari penelitian. Tujuan utama adalah sebagai bukti secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah dilakukan. Sekian dari saya Pak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan UTS. Bila ada kata-kata yang salah Pak, yang kurang jelas mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.